Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah, NIM 2019 A1H041, kelas 4A PGSD. Di sini saya akan melakukan presentasi, yaitu mengambil materi penyajian data. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, fungsi penyajian data antara lain: yang pertama, menunjukkan perkembangan suatu keadaan; yang kedua, mengadakan perbandingan pada suatu waktu; yang ketiga, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi; yang keempat, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti; yang kelima, memudahkan dalam membuat analisis data; dan yang keenam, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Berikut yaitu beberapa model penyajian data. Yang pertama, tabel. Tabulasi data artinya penyajian data ke dalam bentuk tabel atau diagram untuk memudahkan pengamatan atau evaluasi. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori, misalnya jumlah pegawai menurut pendidikan dan masa kerja, jumlah penjualan menurut jenis barang dan kantor cabang, sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Macam-macam tabel yang dikenal yaitu: yang pertama, tabel baris kolom. Tabel baris kolom merupakan penyajian data dalam bentuk tabel dengan bentuk susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Yang kedua, tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel yang menunjukkan atau memuat data sesuai dengan rinciannya. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah salah satu bentuk penyajian data. Tabel distribusi frekuensi dibuat agar data yang telah dikumpulkan dalam jumlah yang sangat banyak dapat disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik. Distribusi frekuensi adalah suatu daftar atau tabel yang membagi data dalam beberapa kelas. Distribusi frekuensi terdiri dari dua macam, yaitu distribusi frekuensi kategorikal dan distribusi frekuensi numerikal. Dari data di atas, buatlah daftar distribusi frekuensi dari gaji tersebut. Untuk menjawab soal di atas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rang. Yang kedua, menentukan jumlah kelas. Dan yang ketiga, menentukan kelas. Dan yang keempat, menghitung frekuensi kelas. Jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka di mana angka yang ada tidak dikelompokkan. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka di mana angka tersebut dikelompokkan. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif, di mana di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambahkan. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif data tunggal dan kelompok. Yang keempat, tabel distribusi frekuensi relatif atau tabel persentase.
Di dalamnya disajikan frekuensi dalam bentuk persen. Cara pembuatan sebuah tabel sebagai berikut. Yang pertama, nama-nama sebaiknya disusun menurut abjad. Yang kedua, waktu disusun secara berurut atau secara kronologis. Yang ketiga, kategori dicatat untuk kebiasaan, misalnya laki-laki dulu baru perempuan. B. Grafik. Grafik merupakan gambaran-gambaran yang menunjukkan secara visual data berupa angka, mungkin juga dengan simbol-simbol, yang biasanya juga berskala dari tabel-tabel yang telah dibuat. Baik tabel maupun grafik bisa dipergunakan untuk menyajikan cross-section data dan data berkala. Untuk membuat grafik perlu membuat tabelnya. Tabel disebut tabel persiapan. Tabel ini mungkin turut disajikan kepada pembaca dalam laporan hasil penyelidikan kita, tapi mungkin juga tidak akan sangat memudahkan pekerjaan kita dalam membuat grafik yang kita maksudkan. Langkah-langkah umum dalam membuat grafik. Yang pertama, sumbu absis dan ordinat. Sumbu absis yaitu sumbu yang mendatar disebut sumbu X untuk nilai. Sedangkan sumbu ordinat yaitu sumbu yang menegak disebut sumbu Y untuk frekuensi. Yang kedua, perbandingan antara X dan Y. Sumbu X dibuat lebih panjang daripada sumbu Y. Perbandingan antara keduanya kira-kira adalah 10 dengan 7 atau 10 dengan 8, atau pada umumnya 3:2 untuk keperluan propaganda. Yang ketiga, pemberian nama pada sumbu. Untuk memudahkan pembacaan, tiap-tiap sumbu diberi nama sesuai dengan maksudnya. Yang keempat, pemberian nama pada grafik yang tidak ada namanya sangat membingungkan pembaca. Sebab itu tiap-tiap grafik yang dimaksudkan untuk disajikan kepada pembaca harus diberi nama. Selanjutnya yaitu macam-macam grafik. Yang pertama, grafik histogram. Grafik histogram biasanya disebut juga bar diagram, yaitu suatu grafik yang berbentuk beberapa segi empat. Langkah-langkah membuat histogram. Yang pertama, membuat absis dan ordinat dengan perbandingan 10:7. Yang kedua, absis dan Langkah-langkah membuat histogram. Yang pertama, membuat absis dan ordinat dengan perbandingan 10:7. Yang kedua, absis kita diberi nilai dan ordinat dengan frekuensi atau F. Membuat skala pada absis dan ordinat. Yang keempat, memberikan segi 4 pada absis. Yang kedua, poligon. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara grafik histogram dengan grafik poligon. Perbedaannya hanyalah terletak pada grafik histogram biasanya dibuat dengan menggunakan batas nyata, sedangkan grafik poligon selalu menggunakan titik tengah. Grafik histogram berwujud segi 4, sedangkan grafik poligon berwujud garis-garis kurva, garis-garis yang sudah dilicinkan. Grafik poligon yang biasa juga disebut grafik poligon frekuensi dibuat menghubungkan titik-titik tengah tiap-tiap interval kelas secara berurut-urut. Kedua ujungnya ke titik tengah interval kelas di dekatnya di kedua ujungnya, maka akan selesailah pembuatan poligon itu. Yang ke C, OGIF. Biasa disebut juga grafik frekuensi meningkat. Grafik tidak sering kita temui dalam buku-buku bacaan, namun terkadang ada gunanya seperti seseorang perancang pakaian. Model-model baru mungkin ingin mencatatnya dalam bentuk grafik perkembangan penjualan pakaiannya.
dalam setahun dalam jumlah meningkat. Ogive dapat dibuat dari distribusi tunggal maupun bergolong. Yang keempat, kurva. Kurva adalah grafik poligon yang sudah dilicinkan. Kurva memiliki bentuk yang tak terhingga banyaknya, tergantung pada bentuk distribusinya. Pada umumnya, distribusi atau kurva dibagi dalam dua golongan, yaitu distribusi atau kurva yang simetri, distribusi atau kurva yang asimetri. Yang kelima, grafik lingkaran. Grafik lingkaran yaitu satu macam grafik lagi yang kerap kali digunakan untuk melaporkan hasil penyelidikan adalah grafik serabi. Grafik ini berbentuk lingkaran melambangkan keseluruhan dengan jari-jari yang membagi lingkaran itu menjadi beberapa daerah yang luasnya seimbang dengan bagian-bagian gejala yang digambarkan. Yang keenam, grafik gambar. Grafik gambar adalah grafik yang disajikan dalam bentuk gambar di dalam bidang koordinat salib sumbu X, Y dinyatakan dengan gambar-gambar dengan ciri khusus untuk suatu karakteristik. Yang terakhir, grafik peta. Grafik peta adalah grafik berupa peta, suatu karakteristik, sifat atau hal yang akan digambarkan diberi tanda atau iri khusus berupa gambar sederhana. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.